Alhamdulillah. Nah jamaah, bahasan tema kita hari ini rahasia ya. Tapi bukan ngerahasiain ke jamaah ya. Kita tuh tadi lagi bahas tentang rahasia dalam Islam tuh seperti apa. Betul begitu ya Ustadz Syam ya? Betul sekali. Nah sekarang nih lanjut Ustadz Syam, aku mau tanya. Ini sering banget nih terjadi sama perempuan Ustadz, apalagi ibu-ibu. Misalkan ada yang lagi berantem sama suaminya. Terus dua-duanya tuh entah suaminya entah si istrinya tuh menceritakan keburukan masing-masing gitu. Nah kita tuh sebagai penengah misalkan kalau kita jadi orang yang netral harus bagaimana menyikapinya gitu. Silakan tausiahnya Ustadz. Baik, terima kasih Betari Tabe guruku Habib Nabil Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Memang inilah perintah Allah dalam Al-Quran. Sungguh orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu, maka damaikan mereka. Kalau lagi ada sesuatu yang tidak baik, ada suatu perselisihan, pertengkaran, maka menjadilah pihak yang mendamaikan. Pertanyaannya, ada yang bertengkar, dua-duanya sama-sama curhat nih, sama-sama mengungkapkan rahasianya. Si istri ceritakan keburukan suaminya, si suami juga ceritakan daripada keburukan istrinya. Maka apa yang harus dilakukan bagi yang mendengarkan? Satu, dengarkan secara objektif, bukan melihat orangnya tapi melihat apa yang diceritakan. Yang kedua, niatnya apa? Niatnya untuk mendamaikan. Harus niat mendamaikan dari awal. Kalau dari awal niatnya ngomporin, emang gak bisa ketemu tuh, maka jadinya gibah, subhanallah. Tapi kalau niatnya di awal sudah mendamaikan, mungkin sang istri baru bicara sedikit, suami saya itu, tapi suamimu baik itu. Dulu waktu sebelum menikah juga kami kenal dia baik sekali sama teman-temannya itu. Dia akhlaknya begitu. Mungkin lagi ada masalah kali. Subhanallah. Maka dia langsung motong tuh. Kenapa dia motong? Karena memang niatnya dari awal mendamaikan. Sang suami ngomong, tapi istri saya itu, subhanallah. Kau keluar di sana cari perempuan yang lain juga. Mungkin yang kau temukan lebih buruk daripada itu. Maka subhanallah. Kalau niat dari awal memang mendamaikan, insya Allah mesti dapat kebaikan. Tapi kalau dari awal memang tidak ada niat, Ya. iya, seru aja denger ceritanya. Malah kepo lanjutannya gimana? Lanjutannya gimana? Aduh, Gimana tuh si Anu sekarang? Iya. Pokoknya kita sebagai pendengar listener harus objektif dan juga niatnya mendamaikan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Betari. Tepuk tangan jamaah. Alhamdulillah. Nah ini ibu-ibu nih kayaknya nih tempat-tempatnya banyak unek-unek, bener nggak? Pasti mau curhat kan di sini? Ya nggak mungkin jauh-jauh 7 jam nggak curhat, ya nggak? Bener banget, karena sekarang kita mau masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo siapa yang mau curhat, tunjuk tangannya. Kayaknya ibu yang ini deh. Ya ibu dari tadi ngeliatin saya terus, ayo Bu kita ke tengah Bu, Masya Allah. Nah untuk Habib Nabil dan Ustadz Maulana boleh ke tengah, kita dengarkan curhat ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprini dari Majelis Taklim Muara II, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Masya Allah, siapa Bu? Prilly? Aprini. Oh Prini, kirain Prilly ya. Curhatnya apa Bu? Yang ingin saya tanyakan, saya punya mantan suami, tetapi dia sudah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa utang. Tetapi tidak meninggalkan warisan. Apakah anak saya berhak membayarnya dan tidak berdosa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin dari Habib Nabil terlebih dahulu. Baik, izin Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang bertanya dan juga mungkin para pemirsa yang mengalami hal yang serupa. Ya, jadi yang namanya hutang itu akan berlaku terus sampai ke akhirat, gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa bayar hutang, maka nanti akan ditagih di akhirat. Nah lalu bagaimana kewajibannya tadi terhadap siapa? Ahli waris, ya anaknya, istrinya mungkin, atau kalau yang meninggal istri suami. Maka jawabannya adalah lakukan pembayaran itu jika mampu. Ya, tidak ada kewajiban kepada ahli waris kalau dia tidak mampu. Maka dikatakan dainin ghairu mudhar, dalam Quran itu hutang yang tidak mengakibatkan madorot kepada ahli waris. Ya, jadi dia misalnya nggak meninggalkan waris tapi meninggalkan hutang, ya kalau mampu bayar. Kalau tidak mampu maka tanggung jawab yang meninggal. Demikian.
Masya Masih, Allah. Pak. Nah kalau Ustadz Maulana gimana Ya, Ustadz? saya setuju banget dan benar banget tadi sudah disampaikan dipaparkan oleh Habib Nabil. Jadi sebaiknya anak, salah satu bakti anak adalah menyelesaikan utang-utangnya. Karena kalau ada orang meninggal, selesaikan 3. Bayarkan utangnya, bayarkan nasarnya, tunaikan wasiatnya. Tapi dalam hal ini sesuai lagi kemampuannya. Jadi enaknya itu agama karena diatur sebaik mungkin. Ya, ibadah itu kan tidak boleh dipaksakan. Sesuai kemampuan. Tapi sesuatu yang dosa harus sekuat tenaga. Maka sebaiknya kalau mau membantu orang tua, tolong dibantulah lewat dibayarin. Ya Bu, Ibu enggak apa-apa kalau Ibu mengajarin anak-anaknya bayarin utang suaminya, almarhum bapaknya. Walaupun tidak ada Ya, kalau harta tidak yang punya, ya, ditinggalkan walaupun tidak ada yang ditinggalkan, masih harus dibayar. harus dibayar. Karena kenapa? Seandainya ada yang ditinggalkan, warisannya itu yang bayarkan utangnya. Karena nggak ada. Jadi utang Makanya itu utang harus dibayarin. dibayar begitu ya. Gimana Bu? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa sudah ya selesai juga perjumpaan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak jamaah sudah nonton Islam Itu Indah sampai selesai. Jangan lupa untuk tonton terus Islam Itu Indah ya setiap subuh hanya di Trans TV. Terima kasih guru-guru atas ilmu yang luar biasa. Masya Allah. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.